あれは。 Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita Godzilla nih dari film yang berjudul Godzilla Minus One. Film ini menceritakan awal mula monster Godzilla yang selama ini kita kenal muncul di negara Jepang pada Perang Dunia Kedua tahun 1945. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan tahun 1945, sekitar akhir Perang Dunia Kedua, terlihat pria bernama Koichi Shikishima. Si pilot kamikaze mendarat di Pulau Odo. Dia ini mau memperbaiki pesawatnya, tapi setelah dicek ternyata semua normal, tidak ada kerusakan. Sementara itu, Tachibana si mekanik utama di sini jadi nyimpulin nih kalau Shikishima cuma pura-pura seakan ada kerusakan, padahal dia cuma ingin melarikan diri dari tugasnya. Dan memang kelihatannya dia kayak ketakutan karena ditugaskan jadi pilot kamikaze, yang mana kamikaze itu perintah untuk serangan bundir di zaman Perang Dunia Kedua. Tapi di sini Tachibana paham memang tidak mudah buat ikhlas menjalani tugas tersebut. Singkat cerita, malam itu tiba-tiba ada sirine darurat yang berarti ada serangan. Tiba-tiba muncullah sosok Godzilla dari laut dan mengamuk. Di situ Tachibana minta Shikishima buat coba menembaki pakai senjata di pesawatnya. Karena saking takutnya dia tidak menembak-nembak nih, sehingga Godzilla jadi mendekat ke arah orang yang sedang bersembunyi, sedangkan ditembakin juga tidak mempan. Sehingga Godzilla itu semakin mengamuk, yang akhirnya satu persatu pun tewas. Untungnya Shikishima juga sempat lari nih pas pesawat yang mau dimakan karena terlalu takut, akhirnya dia pingsan. Singkat cerita, besok harinya cuma terlihat Tachibana yang selamat. Ketika sedang merapikan jasad-jasad pasukannya, di situ Tachibana marah kepada Shikishima dan menyalahkan Shikishima atas kematian pasukannya. Singkat cerita, Shikishima pun pulang nih ke rumahnya di Tokyo. Tapi ternyata rumahnya juga sudah hancur dibom. Tetangganya juga datang langsung nyalain dia karena tahu kalau dia itu pilot kamikaze. Dia dibilang pengecut karena tidak ngejalanin tugasnya dengan baik sehingga jadi banyak korban. Bahkan termasuk orang tuanya sendiri. Di situ dia makin ngerasa bersalah. Dia juga bingung harus kemana. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menitipkan bayi ke dia. Wanita tersebut sedang dikejar-kejar orang. Dia kabur entah kemana. Di situ Shikishima tadinya mau meninggalkan bayinya, tapi akhirnya dia tidak tega nih, sehingga dia bawa bayi itu lagi. Namun tiba-tiba wanita itu muncul dan akhirnya dia malah mengikuti Shikishima pergi. Wanita itu bernama Noriko, sedangkan si bayi bernama Akiko. Setelah tahu mereka berdua yatim piatu, Shikishima jadi ngerasa bersalah. Sementara Sumiko, tetangganya yang kemarin itu, tahu nih ada bayi di rumahnya Shikishima. Dia membuatkan bubur untuk Akiko. Bahkan dia juga ngasih simpanan berasnya kepada mereka. Singkat cerita, alur maju ke 1 tahun kemudian. Di situ Shikishima dapat pekerjaan membersihkan ranjau sisa perang yang ada di laut. Walaupun bayarannya besar, tapi resikonya juga cukup tinggi. Di sini Noriko khawatir, tapi Shikishima berhasil meyakinkan Noriko kalau semuanya pasti aman. Yang ternyata dia ini hanya naik kapal kayu, yang mana jika Noriko tahu dia tidak akan mengizinkan Shikishima. Dan ternyata mereka sengaja menggunakan kapal kayu karena ada ranjau magnet dari Amerika. Di sana mereka bekerja berempat nih. Ada Noda si pengembang senjata angkatan laut, ada Akitsu si kapten kapal, dan yang terakhir ada Mitsushima. Singkat cerita, dimulailah pekerjaan mereka. Di sini mereka harus membersihkan bom-bom dengan cara ditembak agar meledak. Di sini Shikishima memang jago menembak sehingga dia cocok dengan pekerjaan ini. Sementara itu bulan Juli 1946 lagi ada uji coba nuklir Amerika di Bikini Atoll. Secara gak sengaja nuklir itu berefek ke si Godzilla. Singkat cerita, hari-hari masih berjalan normal nih dan berangsur baik.
Bahkan Shikishima juga sudah berhasil membangun ulang rumahnya. Singkat cerita, alur maju lagi nih ke 1 tahun kemudian di bulan Maret tahun 1947. Di situ Noriko dapat pekerjaan jadi pelayan di daerah Ginza. Karena dia merasa tidak enak jika terus menganggur, dia juga berpikir kasihan jika Shikishima tidak bisa cari istri karena terus bersama Noriko. Namun di sini malah Shikishima yang terlihat tidak rela kalau si Noriko kerja. Sementara itu di berita ada serangan Godzilla yang menyerang kapal USS Redfish. Tidak cuma itu, Godzilla juga menghancurkan beberapa kapal lainnya. Dan yang lebih parahnya lagi, kelihatan di radar nih, si Godzilla sedang mengarah ke Jepang. Singkat cerita, sudah di bulan Mei 1947, mereka diperintahkan untuk mendekat ke Pulauan Ogasawara. Di situ mereka menemukan bangkai kapal besar yang sudah hancur. Mereka pun merasa bingung. Di situ Shikishima langsung yakin nih kalau itu ulah dari Godzilla. Yang mana di situ muncul ikan-ikan dari laut dalam seperti yang dia lihat dulu. Akhirnya dia nyeritain nih tentang kejadian di Pulau Odo. Waktu itu mereka baru sadar kenapa mereka dikirim ke situ, karena buat mengulur waktu si Godzilla sambil menunggu kapal bantuannya sampai. Tidak lama ikan-ikan laut dalam yang mengambang jadi lebih banyak, yang mana pasti Godzilla semakin dekat. Di situ Shikishima langsung menyuruh bunyiin alarmnya, tapi tiba-tiba kapal penyapu ranjau yang satunya dimakan. Sambil jalan mereka melepaskan ranjau nih, biar diledakkan ketika Godzilla menabrak ranjaunya. Namun sayangnya ternyata tidak mempan. Di situ akhirnya Noda kepikiran buat melepaskan ranjau ke mulut Godzilla. Namun lagi-lagi ketika sudah diaktifkan, peledaknya tidak meledak. Ternyata karena putusnya kabel. Karena sudah semakin mendekat, akhirnya Shikishima langsung menembakkan ranjaunya yang sudah ada di mulut Godzilla. Akhirnya berhasil nih meledak, dan Godzillanya juga sudah berhenti. Terlihat juga kali ini mulutnya Godzilla rusak. Namun sayangnya Godzilla bisa bergenerasi dan kembali normal. Ketika Godzilla kembali bangkit dan ingin menyerang, tiba-tiba kapal Takao dan kapal bantuan yang dikirim ke situ langsung menembaki Godzilla. Hal tersebut membuat Godzilla masuk ke air. Ketika muncul lagi sudah berada di dekat kapal Takao. Ketika mau dihancurkan langsung aja ditembakin lagi nih, dan Godzilla menjadi semakin mengamuk. Dan benar aja dia kembali menyelam ke bawah kapal dan langsung menyemburkan sinar supernya. Singkat cerita, ketika sadar sudah berada di rumah sakit, Shikishima dan timnya juga sudah di situ menunggu dia sadar. Dia masih ketakutan, tapi katanya sampai sekarang tidak ada yang tahu keberadaan Godzilla. Di situ Shikishima ngerasa harus memberitahu semua orang kalau Jepang dalam bahaya. Tapi di situ Noda bilang pemerintah Jepang saja merahasiakan ini dari masyarakat agar mereka tidak panik. Singkat cerita, ketika dia pulang ke rumah, Noriko terlihat sangat khawatir. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sini akhirnya Shikishima menceritakan semuanya ke Noriko mengenai munculnya Godzilla. Dan dia juga sangat merasa bersalah. Tapi Noriko beda dari yang lain, dia malah mensupport Shikishima. Singkat cerita, sudah selang beberapa hari setelah Godzilla muncul, di sini Shikishima yang sedang main-main bersama Akiko kaget. Tiba-tiba ada sirine bahaya dan langsung ada berita di radio yang mengatakan Godzilla sudah mendarat di Ginza, yang mana satu daerah dengan tempat kerjanya Noriko. Benar aja di sana sudah hancur-hancuran. Semua orang menjadi panik. Sementara itu di sana Noriko masih dalam perjalanan naik kereta. Dari kereta akhirnya Noriko lihat sendiri nih apa yang diceritakan oleh Shikishima. Keretanya diangkat Godzilla. Untung aja Noriko masih bisa pegangan dan Noriko melihat bawahnya itu air. Tanpa pikir panjang dia langsung terjun dan masih selamat. Tapi keadaannya sudah lemas dan dia sudah pasrah. Namun tiba-tiba Shikishima datang membawa dia lari. Tidak lama kemudian datanglah para tank menembaki Godzilla. Di situ Godzilla semakin mengamuk. Dia jadi menyemburkan sinar panasnya lagi.
Dan di sini Noriko menyelamatkan Shikishima dan didorong ke tempat yang aman, sementara dia terpental entah kemana. Dan kemungkinan besar Noriko telah tewas. Di situ Shikishima sangat sedih nih, padahal dia sudah mulai tertarik dengan Noriko. Singkat cerita, mereka berempat diajak sama Noda datang ke rapat mantan anggota Angkatan Laut. Rapat ini dipimpin sama Kota, mantan kapten kapal perusak Yukikaze. Yang intinya veteran-veteran ini diajak bersatu lagi buat melindungi Jepang, karena memang aparat pertahanan Jepang sudah tidak ada, karena mereka takut yang dilawan adalah Godzilla. Di sini Noda tiba-tiba maju, dia punya strategi dan langsung dia jelaskan. Jadi si Godzilla ini mau dipancing ke Teluk Sagami, perairan terdalam sekitar 1500 meter. Nanti dua kapal akan mengurung Godzilla menggunakan kabel yang sudah dipasangkan tabung gas freon. Nah, ketika gas freonnya dikeluarkan, Godzilla akan terkena efek dan langsung tenggelam dengan cepat. Godzilla yang tenggelam dengan cepat itu akan kena tekanan air yang besar. Karena tekanan air itulah yang akan menghancurkan Godzilla. Jika rencana itu gagal, Noda sama Itagaki dari perusahaan balon Toyo sudah menyiapkan balon khusus, jadi balon itu akan mendorong Godzilla naik lagi ke permukaan. Kemungkinan besar Godzilla tidak akan mampu buat menahan dekompresinya, jadi pasti akan hancur. Setelah mendengar penjelasan sedetail itu, jadi ada harapan kembali. Yang akhirnya semuanya setuju. Malam itu mereka masih lanjut membahas rencana yang tadi. Di sini Shikishima minta Noda buat nyariin dia pesawat tempur untuk memancing Godzilla ke teluknya. Walaupun sangat berbahaya, tapi dia seakan sudah rela mati. Singkat cerita, akhirnya dapat nih pesawat tempur canggihnya. Namun kondisinya sudah tidak layak terbang. Untuk memperbaikinya, dia langsung kepikiran mau mencari Tachibana, tapi sangat susah mencarinya. Dia ini sampai mengirimkan banyak surat tuh buat mancing si Tachibana. Sampai suatu malam ketika dia pulang ke rumah, ada yang mukul dia dari belakang, yang mana itu adalah Tachibana. Dia menerima semua suratnya, tapi Tachibana tidak mau membantunya. Di sini Shikishima masih berusaha meyakinkan Tachibana, dan dia akhirnya ngasih tahu rencananya dia mau menerbangin pesawat yang penuh bahan peledak ke mulut si Godzilla. Singkat cerita, keesokan harinya ternyata si Tachibana datang. Dia mau membantu, sementara mereka semua siap-siap. Akhirnya Godzilla pun muncul lagi nih, dan diperkirakan besok sekitar jam 11 dia akan sampai di Teluk Sagami. Tapi di misi ini Muzima tidak diizinkan ikut mereka karena dia belum pernah ikut perang sebelumnya. Akitsu sama Noda berpikir kalau memang ini berhasil, Muzima bisa dapat masa depan yang lebih baik. Singkat cerita, harinya pun tiba. Sebelum pergi, Shikishima meninggalkan uang buat Sumiko sekalian menitipkan Akiko. Nah, udah kelihatan banyak ikan laut dalam yang mengambang. Tiba-tiba satu kapal yang mancing Godzilla dihancurkan. Dan saat itu juga Shikishima berangkat. Di sisi lain, Sumiko menerima surat yang ditujukan untuk Shikishima, namun entah apa isinya dan sepertinya sangatlah penting. Di sini Shikishima sudah mulai memancing Godzilla. Dia berhasil bawa Godzilla masuk ke laut lagi. Tapi di situ Godzilla mengamuk. Dia menyemburkan sinar panasnya yang menyebabkan gelombang besar. Di situ mereka harus tetap menjalankan misi ini selagi Godzilla sedang mengisi ulang daya panasnya. Akhirnya berhasil nih diperangkap dan langsung melepaskan gas freonnya. Yang benar aja, Godzilla langsung tenggelam. Dia kehilangan daya apungnya karena gas freon itu. Tapi ternyata Godzilla masih selamat. Mereka harus buru-buru beralih ke plan B. Ketika dipaksa angkat naik, tiba-tiba berhenti nih di kedalaman 803 meter. Ternyata Godzilla berhasil melepaskan diri. Di situ Hotta merintahin buat narik Godzilla meskipun kedua kapal sudah pada kekurangan daya dorong. Tapi tetap dipaksain, saking beratnya sampai ambruk dereknya. Tapi tiba-tiba si Mizujima muncul naik sebuah kapal tunda. Dan dia tidak sendirian, dia juga membawa banyak pasukan. Mereka langsung diperintahkan untuk narik Godzilla ke permukaan. Dan di situ terlihat Godzilla cedera cukup serius karena gara-gara dekompresinya. Namun dia mengamuk dan Godzilla sudah siap-siap untuk menyemburkan sinar panasnya. Di situ Shikishima datang, dia menabrakkan pesawatnya ke mulut si Godzilla dan akhirnya hancur.
Semua sudah terlihat sedih, namun tiba-tiba mereka melihat Shikishima selamat. Yang ternyata Tachibana memasang kursi pelontar di pesawatnya Shikishima. Sementara itu energi sinar panas yang tadi sudah siap disemburkan malah jadi menghancurkan tubuh Godzilla sendiri. Di akhir film mereka sudah kembali nih ke pelabuhan lagi. Sumiko terlihat sangat buru-buru. Dia ini mau memberikan surat yang tadi itu. Yang ternyata itu surat dari Noriko. Noriko ini masih hidup. Dia dirawat di sebuah rumah sakit. Mendengar semua itu mereka semua terharu. Di sisi lain terlihat nih ada sebuah tanda di lehernya Noriko. Sementara itu sepotong daging Godzilla yang tenggelam ke laut terlihat mulai bergenerasi lagi. Nah itu tadi alur cerita dari film Godzilla Minus One. Gimana Sleeper, seru banget kan? Akhirnya kita tahu nih awal mula munculnya Godzilla yang selama ini kita tidak ketahui. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.